Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua takmir masjid Al-Jihad yang kami muliakan. Pertama, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada seorang ulama yang mengatakan, yaitu Imam Hatim Al-Ashab, berkata, man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun. Imam Hatim mengatakan, barang siapa yang mengaku di dalam 4 perkara atau 4 sifat, bila arba'atin fada'wahu kadhibatun, tanpa disertai dengan 4 perkara atau 4 bukti, maka pengakuan tersebut fada'wahu kadhibatun, pengakuan yang bohong, pengakuan yang palsu. Apa 4 perkara? Pertama, man idda'ahu Allah wa lam yantahi min maharimillah fada'wahu kadhibun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, walam yantahi, akan tetapi tidak mau berhenti atau meninggalkan min maharimillahi ta'ala, dari larangan-larangan Allah, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fada'wahu kadhibun,
maka pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan atau pengakuan yang palsu. Mengaku cinta kepada Allah tapi selalu melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan. Kalau cinta kepada Allah harusnya tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka pengakuan tersebut harus ada pembuktian. Kalau cinta kepada Allah, otomatis perintah-perintahnya ditaati. Lijaratihi ala qalbi Allah Ta'ala, karena keberaniannya melanggar batasan-batasan Allah atau larangan-larangan, nekat melanggar larangan-larangan Allah. Ini adalah suatu kebohongan. Cintanya kepada Allah cinta palsu. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah selalu mentaati perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi semaksimal mungkin apa yang dilarang oleh Allah. Maka pengakuan tersebut akan menjadi pengakuan yang benar. Yang kedua, wa man idda'a hubban nabi alaihi salam wa kana fuqara wal masakin wa da'wahu kadhib. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah SAW, wa kariha al-fuqara wal masakin, akan tetapi tidak suka kepada orang fakir, benci kepada orang fakir, fada'wahu kadhibun, maka pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan. Kita diperintah oleh Nabi selalu membaca sholawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alayya sallallahu ta'ala biha asyara. Siapa yang membaca sholat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Kita banyak mendengarkan di mana-mana sholawat, membaca sholawat di mana-mana, marah sekali sekarang ini. Tapi harus dibuktikan kalau kita cinta kepada Nabi, hanya sholawat saja yang kita ucapkan. Harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak boleh benci atau tidak suka kepada orang yang fakir dan miskin, meremehkan orang-orang yang fakir dan miskin, orang melarat atau orang yang tidak punya. Kita harus selalu peduli dengan orang-orang di sekitar kita, lebih-lebih yang sudah jelas
di sekitar kita yang membutuhkan kepada kita. Kita harus peduli, kita harus menyayangi orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin, supaya pengakuan kita tidak dikatakan pengakuan yang palsu. Maka orang-orang yang gemar selalu baca sholawat, jangan lupa di kehidupannya juga mencerminkan akhlak yang baik kepada sama manusia, lebih-lebih kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Karena apa? Karena sesungguhnya orang fakir dan miskin ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita banyak bergaul kepada orang fakir miskin, semakin kita banyak kepeduliannya. Itu suatu tanda bahwa kita peduli kepada orang-orang fakir miskin, bukan malah menjauh dari orang-orang yang fakir dan miskin. Seakan-akan orang yang menjauh dari orang-orang yang fakir dan miskin adalah orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang benci pada fakir dan miskin, karena dianggapnya orang fakir tidak mempunyai andil apa-apa. Maka kita harus selalu cerminkan akhlak kita kepada sesama, lebih-lebih orang-orang yang sangat membutuhkan kita, baik itu butuh yang kecil, lebih-lebih kalau kita bisa memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan orang-orang fakir dan miskin. Maka kita harus membuktikan cinta kita kepada Nabi dengan selalu berbuat baik kepada orang-orang fakir dan miskin, bergaul kepada mereka. Kemudian waman idda'a hubbal jannah walam yatasaddaq, siapa yang mengaku cinta kepada surga walam yatasaddaq, akan tetapi tidak mau bersedekah, fada'wahu kadzibun, orang-orang yang mengaku cinta kepada surga, ingin masuk surga, walam yatasaddaq, akan tetapi dia tidak mau bersedekah atau berinfak, bima tayassara lahu, dengan sesuatu yang paling gampang, sedekah yang paling kecil. Tapi sedekah yang paling kecil saja tidak mau. Wes warek. Pada kamu kadin ada pengakuannya adalah suatu hubungan atau perbuatan palsu. Maka dalam hal ini Masjid Al-Jihad mau membangunkan diri, maka kita harus membuktikan kalau kita cinta kepada surga Allah, maka kita sumbangsi, kita keluarkan harta kita yang paling
gampang. Yang paling ringan lebih-lebih kalau bisa sedekah yang banyak, karena ini pembuktian tentang cinta kepada surganya Allah. Karena kalau kita cinta kepada surga tapi tidak mau sedekah, maka itu adalah suatu hubungan, bukan cinta itu namanya, tapi palsu, pengakuan yang palsu. Maka untuk menggapai suatu yang kita cintai harus kita mau berkorban. Karena Rasulullah SAW bersabda, "As-safiyyu qaribun min Allah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nar." Orang yang dermawan, suka sedekah, suka berinfak, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Semua manusia pasti senang dengan orang yang dermawan, dekat dengan surganya Allah dan jauh dari nerakanya Allah. Maka harus kita buktikan kalau kita cinta kepada surga, mari kita ikut bersedekah di dalamnya, supaya pengakuan kita tidak hanya di bibir saja, kita buktikan. Yang keempat, wa man itta'a khaufan nari wa lam yantahi 'anil dhunubi fada'u. Siapa yang mengaku takut kepada neraka, wa lam yantahi 'anil dhunubi, tetapi tidak mau berhenti melakukan dosa, fada'u kadzibun, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan yang palsu. Kalau takut kepada neraka, harus kita berhenti untuk melakukan dosa, dosa kecil atau dosa besar. Maka pengakuan kita akan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kali ini pengajian ini ada manfaatnya dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa membuktikan cinta kita dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan akhlak yang baik, dengan pekerjaan yang mulia, sehingga kita pengakuan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.